Nah, terus ini juga ada pelajaran tajwid. Ini tuh kalau misalkan pas lagi pesantren, jadi di univ aku tuh ada pesantren juga, makanya ada belajar tajwid. Kita tuh nginep gitu di pesantren itu, nginep di apa namanya kampus 2 univ aku. Nah, di situ belajar ngaji, belajar sholat, belajar ilmu-ilmu agama lah gitu. Terus ini ada buku apa lagi nih? Ada Pancasila. Nah, ini Pancasila juga tetap dipelajari karena Pancasila ini kan dasar kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi ya tetap dipelajari, dan ini tuh dipelajarinya di semester awal. Jadi ya kalau di Pancasila sih kita belajar nih kayak Pancasila sebagai objek kajian keilmuan, Pancasila sebagai ideologi, terus juga sistem ekonomi Pancasila, terus juga Pancasila sebagai roh demokrasi Indonesia, dan hak asasi manusia versi Pancasila dibahas semua di sini. Nah, terus ini ada lagi nih biopsikologi juga. Ini tuh materinya ya, pokoknya intinya kalau biopsikologi itu lebih membahas nih otak bagian kanan tuh apa aja sih kayak gitu. Terus ini juga bagian otak dan fungsinya kayak gitu-gitu. Jadi intinya membahas otak yang berhubungan dengan psikologi seseorang. Nah, terus selanjutnya ini ada observasi psikologi. Jadi observasi itu apa sih? Jadi observasi itu adalah suatu kegiatan pengamatan yang dibarengi dengan pencatatan dalam perilaku seseorang. Jadi makanya orang-orang psikologi atau ilmuwan psikologi atau mungkin psikolog itu melihat perilaku seseorang itu dengan metode observasi. Jadi yang nggak langsung misalkan sekali lihat oh orangnya kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi kita tuh melakukan observasi dulu. Jadi melakukan pengamatan dulu terhadap perilaku seseorang gitu. Nah, dibahasnya di sini di observasi psikologi. Jadi kayak membahas nih kayak pengertian-pengertiannya juga, terus membahas sejarah observasi. Nih kayak teknik-teknik observasi gitu kan. Terus juga ada teknik checklist, telling, ada juga participation charts, terus juga ada anecdotal record. Nah, terus ada tingkah laku nonverbal dalam observasi. Jadi intinya di observasi ini tuh membahas cara pengamatan atau teknik pengamatan terhadap perilaku seseorang, dan ini tuh ada praktikumnya juga gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada antropologi budaya. Ini bukunya sebenarnya agak jadul kayak gini, kayak udah lama banget. Jadi aku tuh ini tuh belinya di toko-toko buku bekas gitu yang di Bandung, yang apa sih yang banyak banget jualan buku-buku bekas gitu. Ya, aku lupa namanya apa. Nanti aku mungkin cantumin aja di sini ya. Jadi di situ banyak banget buku-buku yang menurut aku bagus-bagus banget. Jadi kalau untuk di toko-toko buku Gramet ini tuh udah nggak ada gitu. Makanya itu kebanyakan nyarinya di toko-toko buku bekas yang ada di situ gitu. Makanya aku beli yang ya mungkin kondisinya udah kayak gini tapi isinya masih bisa dipakai kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada tes grafis. Ini juga modul dari univ aku. Ini tuh intinya kalau grafis itu kayak tes psikologi yang menggunakan gambar kebanyakan gitu, kayak tes warteg. Kalau misalnya kalian tahu tes warteg gitu kan. Nah, jadi tes warteg ini tuh kan memang menggunakan gambar kan tesnya. Jadi ya dibahasnya di tes grafis ini gitu. Dan ini tuh ada juga tes menggambar pohon, ada tes menggambar manusia, semuanya dipelajari di sini. Nah, ini juga ada psikologi umum. Ini psikologi umum 2. Ini tuh modul dari dosen aku juga. Intinya kalau di psikologi umum 2 itu lebih membahas kayak learning atau belajar, terus juga konsep penguatan. Jadi intinya untuk psikologi umum 2 juga masih membahas kayak psikologi dasar. Di sini aku kasih rangkumannya gitu. Di sini ada sensasi, persepsi, motivasi, emosi, learning, thinking, dan memori itu dipelajari di psikologi umum 2 ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada teori kepribadian, itu psikologi kepribadian gitu. Jadi aku tuh punya 3 buku kalau nggak salah untuk psikologi kepribadian, karena aku tuh seneng banget sama pelajaran psikologi kepribadian dan dosennya juga enak banget. Jadi aku beli 3 buku gitu. Nanti aku kasih tunjuk juga yang tadi kan yang satunya aku udah kasih lihat juga. Nah, tinggal yang satu lagi. Ini tuh ada edisi ke-7-nya gitu, Theories of Personality dari Jess Face, Gregory Jess Face juga. Kalian bisa dapetin juga nih di Gramet kalau nggak salah, atau enggak di toko buku apa namanya yang toko buku bekas di Bandung itu. Di sini tuh kayak belajar regresi, proyeksi, introyeksi, sublimasi. Terus di sini tuh belajar kayak sejarah-sejarah psikologi kepribadiannya juga. Terus kayak pentingnya minat sosial, gaya hidup, terus juga dinamika kepribadian, kausalitas, terus teori relasi objek, psikoanalisis kayak gitu. Intinya untuk psikologi kepribadian itu banyak banget teori dan hafalannya. Mungkin bukan hafalan ya, tapi memang materinya tuh banyak banget gitu. Jadi ya makanya bukunya aja bisa sampai 3 gitu kan ya, karena memang materinya juga banyak banget. Dan ini sampai tebal kayak gini tuh, lihat banyak banget materinya pokoknya. Nah, terus ini ada buku filsafat sebagai seni untuk bertanya, belajar kayak sejarah filsafat, terus juga tokoh-tokohnya juga. Filsafatan itu ya istilah lainnya mungkin kayak gimana sih cara untuk kita mengetahui sesuatu gitu. Terus selanjutnya ini ada The Rorschach Technique. Nah, ini adalah teori dari yang Rorschach ini.
Lihat ini tuh kayak ada apa ya, ini kayak dari skor-skornya setiap kartu, terus arti-arti dari setiap kartu ini tuh pakai bahasa Inggris juga. Nah makanya mungkin dari kalian beberapa tanya juga, Kak, buku psikologi itu banyak yang pakai bahasa Inggris ya? Iya, banyak banget yang pakai bahasa Inggris. Terus ini ada ilmu pernyataan juga, ini modul. Ini tuh membahas yang membaca postur dan gestur juga, sebetulnya sama gitu ya, tapi aku punya beberapa bukunya. Nah terus ini ada metode statistika juga, ini untuk buku statistika deskriptif dan inferensial kalau nggak salah. Jadi ya isinya tuh kayak nih rumus-rumus nih. Ya pokoknya kalau statistik ya nih kayak modus, ada median juga. Ini sebenarnya yang udah pernah dipelajari di SMA sih. Nah di sini ada metode sampling kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah dibahas juga kan di SMA gitu. Nah terus ini ada buku sosiologi aku. Ini buku yang dipelajari di semester 1 juga. Jadi dasarnya sebelum aku masuk ke psikologi tuh aku belajar sosiologi juga gitu kan, karena dulu aku nggak dari IPS kan, jadi ya aku belajar sosiologi dari awal. Tapi kalau misalnya kalian yang dari IPS mungkin ini udah dipelajari di SMA gitu. Nah di sini aku pakai buku yang dari Syafri Hamid, Endah Nawangsih dan juga Muhammad Saleh. Dan di sini bukunya dari univ aku juga, dapatnya dari dosen aku gitu. Jadi ya ini aku pesen di dosen gitu dulunya. Nah jadi itu tadi buku-buku yang aku pakai selama aku kuliah, itu beberapa udah aku kasihin sebetulnya, jadi makanya aku nggak kasih tahu semuanya. Sisanya sih PPT ya, karena ya itu biasanya kalau kuliah itu banyak banget yang dapat dari dosen sih rata-rata. Jadi sebelum kalian beli buku itu jangan langsung beli buku sendiri gitu di Gramet atau di mana gitu, tapi kalau misalnya kalian mau beli buku itu harus tanya juga ke dosen, Bu, buku yang dipakai untuk di pelajaran kali ini tuh bukunya dari penerbitnya apa, terus juga penulisnya siapa, kayak gitu. Dan tanya belinya di mana gitu. Jadi ya biasanya itu kan disesuaikan sama dosen masing-masing. Kadang dosen di univ A pakai buku yang ini, dosen di univ yang B pakai buku yang ini. Walaupun intinya sama, tapi ya itu kan cara penyampaiannya kadang beda gitu kan, dan tiap dosen juga penyampaiannya kan beda juga. Jadi ya tetap harus disesuaikan sama dosen kalian gitu. Kecuali kalau misalnya kalian mau beli buku yang beda dari yang dosen kasih tahu ya boleh-boleh aja, tapi kalian tetap harus beli buku yang sesuai sama referensi dari dosen gitu. Jadi ya supaya kalian juga ngikutin pelajarannya lebih enak juga gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga seputar buku-buku psikologi, kalian bisa tanya juga ke Instagram aku di DM. Dan juga di Instagram aku tuh aku sering ngepost juga hal-hal tentang psikologi, dan di story juga, mau di story mau di feed aku sering banget nge-share hal-hal psikologi dan juga HR. Pokoknya intinya yang berbau PO juga. Jadi buat kalian yang mau masuk psikologi atau mungkin yang nantinya mau masuk PO atau kerja di bidang PO, jangan lupa follow Instagram aku karena di sana aku bakal nge-share hal-hal seputar PO dan juga psikologi gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka juga. Jangan lupa di like and subscribe ke channel aku. See you next video. Bye-bye.